RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Di Rumah Sakit Umum Adiaksa sendiri adalah kami membentuk tim tanggap COVID-19. Itu di awal Maret ya, Dok? Iya, tanggal 2 Maret kami membentuk tim tanggap COVID tersebut untuk sebagai satuan tugas di Rumah Sakit Umum Adiaksa. Sehingga di dalam tim tanggap tersebut ada bagian yang koordinator untuk screening, kemudian ada koordinator untuk edukasi, sosialisasi, kemudian ada bagian penanganan tentunya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah koordinator logistik, karena paling utama dalam hal ini dalam mengatasi pandemi ini adalah kesiapan terhadap itu sendiri. Itu salah satu yang kami sisihkan dari awal kasus ini mulai merebak di Jakarta khususnya. Ya. Bisa disampaikan juga mungkin, Dok, hingga hari ini sudah berapa penanganan pasien di RSUD Adiaksa? Ya, jadi selain tadi tim tanggap yang kami bentuk, kami juga menyiapkan posko percepatan. Karena pada awalnya adalah kita harus bisa men-screening, kemudian memilah ya pasien sehingga tidak semua langsung masuk ke dalam instalasi gawat darurat Rumah Sakit Adiaksa. Jadi kami membuat sebuah posko percepatan yang ada di lingkungan depan rumah sakit, area lahan depan rumah sakit. Itu kami siapkan tenda besar 2, bantuan dari BNPB bekerjasama dengan Kejaksaan Agung menyiapkan 2 posko tersebut sebagai tenda screening itu. Dan kemudian juga melakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi sampai hari ini baik yang ODP maupun yang PDP, itu kami setelah lakukan perawatan juga untuk PDP yang belum dapat kami rujuk ke rumah sakit rujukan, karena ternyata merujuk ke rumah sakit rujukan itu juga bukan hal yang mudah tentu. Sehingga sampai saat ini kita sudah lebih dari 100 pasien untuk yang PDP, yang kami sudah lebih dari 100 pasien tentunya yang sudah kami layani. Dan kalau yang ODP sudah lebih dari 300 pasien yang kami layani di Rumah Sakit Umum Adiaksa. Dan juga kami juga telah melakukan untuk preventif ke dalam, melakukan screening kesehatan melalui rapid diagnostic test untuk para petugas di Rumah Sakit Umum Adiaksa. Hanya dikhususkan dulu untuk petugas ya, Dok, dia? Awalnya kami memang utamakan adalah petugas rumah sakit gitu. Jadi baik itu tenaga medis maupun paramedis dan juga tenaga non medis yang bersinggungan langsung dengan pelayanan. Sampai sejauh ini kami telah melaksanakan kurang lebih sekitar 450 tenaga yang di Rumah Sakit Umum Adiaksa kami lakukan rapid test. Dan kami juga melakukan PCR atau swab ya kepada yang bergejala. Gitu. Tetapi kepada masyarakat juga kami membuat sebuah hotline ya. Itu salah satu kesiapan kami juga. Jadi kami sejak
tanggal 20 Maret itu kami punya hotline internal dan eksternal. Nah, Iya. apabila masyarakat membutuhkan sebuah informasi atau pelayanan, kemudian dia mungkin ada bergejala, selain memang ada call center yang pemerintah punya 112 119, kami Rumah Sakit Adiaksa juga punya call center untuk membackup call center pemerintah tersebut. Jadi ini yang memudahkan untuk masyarakat apabila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan atau bertanya terkait dengan COVID-19 ini. Kiranya itu yang kami lakukan pada saat awal dan sampai sekarang masih kami lakukan. Iya. Dok, dia bisa disampaikan nih di awal-awal ini hotline itu berupa mungkin layanan interaktif atau seperti apa, bisa disampaikan di awal-awal ini? Oh iya, jadi hotline eksternal itu layanan interaktif. Jadi masyarakat pada umumnya dan juga warga Adiaksa khususnya juga bisa menghubungi nomor call center tersebut. Gitu. Jadi bisa menelpon maupun mengirimkan WhatsApp gitu ya. Jadi akan dijawab oleh para hotliners rumah sakit gitu. Ya. Ya, tentunya menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Nanti mungkin bisa kita sampaikan pula itu nomor hotline-nya ya, nanti bisa. Baik, ya, Ya. siap. Jadi nomor hotline rumah sakit adalah 08111 959549. Baik. Saya ulang nih, 081119595449. Oke. Saya ke Dr. Ahmad sekarang nih. Dok. Oh ya, siap. Baik. Dok, ini sebagai salah satu cara mungkin edukasi, karena kita ingat mungkin kalau ilmu falsafah itu menyebutkan sifat dasar manusia itu harus selalu diulangi agar remindernya makin kuat, begitu ya, Dok ya? Baik. Iya. Dok, belakangan ini yang santer ini masalah OTG begitu ya, orang tanpa gejala. Oh, iya. Sehingga kadang bikin apa ya, mungkin bikin parno begitu, Dok. Batuk sedikit rasa-rasanya sudah cemas-cemas mungkin, Dok. Gimana dari sisi edukasinya, Dok? Oke, jadi pertanyaannya terkait OTG ya. Ya. Jadi kalau pasien OTG atau orang dengan OTG itu tentu sesuai definisinya, yaitu tidak ada gejala sama sekali. Begitu ada gejala, itu berarti mungkin udah jatuhnya bukan OTG lagi, tapi jatuhnya ke ODP. Nah, kendalanya adalah bahwa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 45% yang kasus confirm positif sekalipun itu tidak mempunyai gejala. Jadi memang untuk jadi kita tidak tahu, bahkan misalnya ada orang yang tampak sehat berada di area transmisi lokal itu bisa saja confirm positif, kita nggak tahu. Jadi makanya WHO dan juga pemerintah menerapkan bahwa untuk memperkecil kemungkinan untuk transmisi, semua orang wajib menggunakan masker. Ya. Baik, wajib menggunakan masker itu masih menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk kita langsungkan. Betul, iya. Dok, kalau saya mau korelasikan dengan paru, Dok, ini biar jadi kayak mawas diri pula begitu ya untuk pendengar kita. Gimana sih kemudian corona ini sampai menyerang paru-paru manusia dan bisa dianggap kritis begitu, Dok? Oke, jadi corona itu kalau kita biasa berbicara penyakit ya Mas ya, biasanya kita stuck pada penyakit itu ringan, sedang, dan berat. Sedangkan pada corona ini agak beda, dia ada kasus tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, jika pasien sudah jatuh ke ada masalah paru, umumnya kita sebut dengan pneumonia, COVID pneumonia, itu umumnya bergejala, hampir selalu bergejala. Jadi ada kasus yang pneumonia yang ringan, sedang, ataupun berat. Pada kasus pneumonia ringan, pneumonia COVID ringan, kita biasa di sini sebut dengan istilah PDP ringan, itu juga sebenarnya tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Gitu. Jadi yang kita jadikan parameternya adalah pertama adalah kondisi umum pasien, kedua laju pernapasan pasien itu harusnya kalau ringan kurang dari 24 kali per menit dengan saturasinya itu dalam batas normal seperti itu. Baik, itu dalam sebuah batas normal ya, Dok? Iya. Saya ke Dok Diah lagi nih, Dok. Mungkin kita bisa ceritakan juga biar pendengar kita juga memahami selama masa pandemi ini ada perubahan kebijakan nggak begitu, Dok, di RSUD Adiaksa? Ya, tentunya menyikapi perkembangan setiap kebijakan kita lihat, kita review daily base setiap hari, kita selalu ada kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan menyikapi dengan perkembangan situasi tentunya. Jadi contohnya misalnya
sesuai dengan arahan gubernur pada waktu awal, maka kita sudah mulai melakukan kebijakan terkait dengan social distancing gitu. Jadi ada pembatasan pelayanan yang tentunya pada kasus-kasus yang bukan life saving gitu misalnya gitu. Jadi bisa dilakukan penundaan untuk datang ke rumah sakit gitu. Itu salah satu yang kita lakukan dan kan dilakukan. Social distancing tersebut juga misalnya bagaimana seorang pasien untuk mendaftar di antrian, tentu kita juga sudah ada sistem online, jadi tidak ada antri yang menumpuk-numpuk. Kemudian juga menunggu yang tadinya di dalam, kita juga siapkan ruang tunggu yang kita siapkan di luar area rumah sakit, di depan lobi dengan tenda, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam jumlah orang yang banyak satu area. Kemudian juga penggunaan masker kepada semua yang petugas juga, bukan saja petugas tetapi juga semua pengunjung yang masuk ke area rumah sakit. Kemudian kami juga menyiapkan sarana-sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang tersedia di setiap sudut-sudut pojok rumah sakit. Itu sehingga memudahkan para pengunjung untuk bisa melakukan hand sanitizing. Kemudian juga kebijakan yang lain yang kami lakukan memang terkait dengan adanya PSBB, ini beberapa tenaga kami juga ada yang melakukan work from home. Tentu yang memang kegiatannya bisa dilakukan di rumah. Tetapi sebagian besar karena kami adalah sebuah layanan kesehatan, terus sebagian petugas ada di rumah sakit. Kebijakan-kebijakan yang lain yang banyak kami lakukan ini terkait dengan yang awalnya mungkin ruang rawat kita tidak terlalu banyak untuk isolasi. Kami sekarang punya ruang rawat isolasi khusus untuk pasien-pasien yang dengan COVID-19 PDP. Gitu, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi ada satu lantai khusus untuk perawatan pelayanan pasien PDP di Rumah Sakit Umum Adiaksa. Demikian juga ruang rawat IGD, isolasi triase juga kami perbanyak. Kira-kira itu salah satu kebijakan-kebijakan yang semuanya menunjang pelayanan di masa pandemi. Tapi dengan tujuan percepatan penanganan. Baik, apalagi kita tahu Kejaksaan setelah melakukan reposting posisi anggaran, ada juga nggak Bu yang digelontorkan untuk RS Adiaksa? Ya, tentunya khususnya terutama untuk bantuan alat pelindung diri itu kami mendapatkan juga bantuan-bantuan untuk alat pelindung diri. Baik. Saya ke Dr. Ahmad dulu, dan sebelum kita singgung tentang APD nanti kembali sama Dr. Dia. Dok Ahmad. Dok Ahmad tadi sempat disinggung juga begitu ya, ketika gejala timbul menggunakan masker salah satu tindakan proteksi dini begitu ya. Tapi ini untuk kita edukasi pendengar kita, jika merasakan kayak gejala-gejala yang arahnya COVID begitu ya, karena bisa menyerang psikis nanti itu bisa down. Apa sih sebaiknya yang dilakukan gitu? Yang pertama adalah kita harus tahu gejala-gejala yang dapat terjadi pada pasien dengan COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa gejala COVID ini sekarang ternyata bukan hanya keluhan atau gejala-gejala terkait sistem pernapasan saja. Jadi jika kita berbicara tentang COVID di era seperti ini, itu tidak hanya terkait ada gejala batuk, sesak napas, mungkin pilek ataupun demam saja, tidak. Namun ternyata ada beberapa kasus yang malah pasien datang dengan keluhan diare, atau mungkin juga yang paling awal itu gangguan penciuman. Jadi jika mencium bau tidak terlalu tajam indera pembawanya, itu semua bisa terjadi. Namun jika kita merasakan gejala-gejala seperti itu, tidak perlu panik. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengisolasi diri dulu di rumah. Isolasi diri dulu di rumah selama minimal 14 hari. Jika gejala memburuk dalam kurun waktu 14 hari tersebut, misalnya batuk makin sering, makin terasa sesak, ataupun demamnya tidak pucung turun, selalu di atas 38,5 derajat Celcius,
bahkan sampai 39, maka itulah waktunya kita datang ke rumah sakit. Ya, salah satunya yakni di RSU Adi Aksa yang memang siap untuk penanganan ini ya dok ya. Betul. Ya, memang waktu kita ngobrol ke lapangan begitu atau perbincangan melalui telepon teman-teman di lapangan, katanya isolasi siap sih begitu, tapi kadang 3-4 hari itu udah jenuh ya begitu dok. Iya. Oke, saya ke Dok Dia lagi. Dok Dia tadi sempat kita singgung APD. Sekarang tuh APD kalau ada ungkapan praktisi kesehatan menyebutkan kayaknya rasa-rasanya tuh lebih mahal dan lebih bermanfaat ketimbang emas katanya begitu Dok Dia. Iya, betul sekali. Jadi bukan saja mahal karena barangnya tidak mudah didapatnya untuk itu. Karena begitu banyaknya antusias, sebetulnya tidak saja orang yang kalangan kesehatan yang mencari, tapi banyak juga orang yang ingin membantu tenaga kesehatan sebetulnya. Sehingga semua mencoba mencari alat pelindung diri ini dan bisa didonasikan kepada fasilitas kesehatan. Mungkin ini juga jadi market tersendiri yang mungkin agak harus ada jalur-jalur khusus. Tetapi memang paling utama di masa pandemi COVID ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa problemnya adalah bagaimana kita dapat mengamankan diri sendiri dulu sebelum kita menolong orang lain. Tentunya keamanan bagaimana supaya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh WHO, Kementerian Kesehatan, bagaimana seorang tenaga kesehatan itu sebelum maju menolong seseorang ya harus dilengkapi lah dulu dengan alat pelindung dirinya itu, dari mulai masker, masker bedah, masker N95, Google, face shield, kemudian baju hazmatnya, kemudian sepatunya, bootnya, nah itu semua. Jadi dari mulai cara pakai dan melepaskan juga sudah ada aturan-aturannya. Nah, itulah terkait dengan alat pelindung diri itu. Itu dok sekali pakai apakah kayak mungkin dibersihkan atau ada beberapa yang mungkin langsung dimusnahkan atau gimana dok? Ya, ada beberapa disposable yang bisa kalau disposable berarti sekali pakai. Baju hazmat itu ada yang memang disposable, jadi sekali pakai buang gitu. Tetapi alat pelindung diri yang seperti Google, face shield, kemudian sepatu boot itu bisa didekon ya dok. Itu bisa kita dekontaminasi gitu. Jadi setelah dipakai dibersihkan, kecuali baju hazmat, kemudian masker bedah yaitu tentu ada masanya. Kemudian juga N95, masker N95. Nah ini karena ada ketakutan tersendiri bahwa ada sempat mungkin nanti Dr. Ahmad bisa menerangkan bahwa sebetulnya ada rumor tersendiri terkait dengan N95 ini. Ada beberapa orang menyampaikan kekhawatirannya bahwa ini dapat tertular melalui aerosol gitu, sehingga semua pakai N95. Padahal N95 itu masker N95 tidak harus semua orang menggunakan. Siapa-siapa yang harus menggunakannya, nanti Dr. Ahmad bisa mungkin menerangkan lebih jelas siapa yang sebaiknya menggunakan masker N95 itu. Baik. Gitu. Kalau semua gunakan N95, nanti teman-teman kesehatan ini sudah tidak punya stok lagi. Iya, betul sekali, betul sekali. Tapi kalau singgung sedikit lagi dokter dia tentang APD, kalau untuk masalah stok masih bisa untuk bertahan 1-2 bulan ke depan atau gimana tuh gambarannya dok? Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kami di Rumah Sakit Adi Aksa, para stakeholder ini sangat berperan serta kepada kami juga. Kami mendapatkan bantuan dari stakeholder secara rutin, baik itu dari stakeholder maupun pengadaan kami sendiri dari rumah sakit, dan juga luar biasa donasi dari donasi banyak sekali dari yayasan, dari para warga, dan juga ada yang komunitas-komunitas. Ya, kalau kita lihat untuk di Rumah Sakit Adi Aksa, kekuatan kita masih bisa untuk sampai 2 bulan ke depan. Untuk 2 bulan ke depan ya dok. Baik, saya ke Dr. Ahmad lagi nih dok. Tadi sempat disinggung tentang rumor N95 tuh dok Ahmad. Bisa digantikan edukasinya? Maaf, bisa diulang? Mengenai rumor N95 tadi yang sempat disinggung oleh dokter dia itu tentang masker itu. Oh ya, jadi terkait N95 itu memang sebaiknya
dan sangat disarankan itu hanya digunakan oleh tenaga medis saja. Karena beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa ada risiko terjadinya penyebaran COVID-19 itu melalui aerosol. Namun harus kita rinci aerosol yang mana dulu. Ternyata sebagian besar transmisi yang terjadi lewat aerosol itu terjadi ketika Iya, kita mendengarkan di sini, Dok Ahmad. Terjadi ketika tenaga medis melakukan prosedur-prosedur yang menciptakan aerosol seperti inhalasi ataupun pasien terbatuk saat melakukan intubasi dan sebagainya. Jika tidak terjadi prosedur-prosedur yang menimbulkan aerosol, maka transmisi utama dari COVID-19 itu adalah melalui droplet yang tentunya cukup dengan menggunakan masker seharusnya bisa dicegah seperti itu. Dok Ahmad, kita sempat mendengarkan cerita begitu bahwa kita tahu memang teman-teman kesehatan ini ibarat main bola begitu, menjadi penyerangnya kesebelasan begitu, ada di barisan depan begitu ya, berhadapan langsung dengan pasien-pasien positif. Gimana sih yang teman-teman perawat di sana sama Dokter Ahmad juga dan teman-teman yang suka duka yang dialami begitu di lapangan? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang siapa yang paling depan dalam menghadapi COVID-19 ini, yang paling depan itu sebenarnya bukan kami. Yang pertama tentunya adalah masyarakat, karena jika masyarakat tidak ikut andil, tidak ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, tentunya kami hanya bisa apa seperti itu. Jadi ibaratnya kami ini lebih tepatnya penjaga gawang. Penjaga gawangnya ya? Lebih tepatnya penjaga gawang malah. Yang penting jangan di luar stadion lah. Betul. Jadi penjaga gawang, karena mau nggak mau jika ada sesuatu terjadi, misalnya ibaratnya pertahanannya jebol dari masyarakat, jebol, dia tidak bisa ngegolin, analoginya seperti itu, tentunya kami harus menerima, mau tidak mau. Lebih seperti itu. Jadi terkait suka dukanya ya mungkin saya rasa mungkin sudah banyak ya di media, misalnya ada beberapa di antara kami yang mungkin tidak bisa pulang ke rumah, ada istri yang tidak bisa bertemu dengan suaminya, ibu yang tidak bisa bertemu dengan anaknya, karena ada stigma di masyarakat yang mungkin kami rasa cukup ironis buat tenaga kesehatan, karena di satu sisi kami harus menangani masyarakat yang sakit, sedangkan ketika kami sendiri akan balik ke lingkungan tempat kami berasal, justru kami ditolak. Dok Ahmad itu ngobrol gitu, entah kenapa saya merasa agak merinding begitu. Pendengar kami pun juga bahkan langsung terpancing animonya untuk ingin ikut berbincang di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Amri di sana, silakan Pak Amri. Siap. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Pak Dokter dan Ibu Dokter. Siap. Pagi. Pertanyaannya pertama, apakah RSU Adiaksa menetapkan standar tinggi agar tidak terjadi infeksi nosokomial seperti yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi, kan terjadi infeksi dari pasien terhadap dokter yang tidak menangani COVID-19 secara langsung. Kedua, apakah Anda yakin bahwa virus ini sudah tidak ganas atau sudah bereplikasi dan bertransmutasi menjadi virus yang ganas tanpa orang, sehingga menyebabkan orang tanpa gejala seperti sekarang terjadi di Indonesia. Dan ketiga, apakah dari pihak kesehatan ini bisa nggak memakai masker respirator yang belalainya dua ke samping daripada mengandalkan N95? Respirator kan lebih aman, lebih pakai dokter dibandingkan N95. Dan keempat, bagaimana hukuman dan penegakan hukum terhadap stigma-stigma yang dilakukan kepada tenaga medis maupun pasien PDP bersama keluarganya? Apa penegakan hukumnya? Itu yang paling utama. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih ya Pak Amri. Waduh, Pak Amri langsung borong ini. Kita coba satu-satu nanti sama Dokter Diah juga. Tapi Dokter Ahmad dulu tadi, silakan Dok. Terkait yang standar mungkin lebih tepat dijawab oleh Dokter Diah ya. Yang kedua tadi saya lupa tadi, belum sempat mencatat. Iya, virus ini ya mungkin kayak berkamuflase begitu sehingga menjadi kayak ganas begitu katanya, kalau menurut dari penanya kita. Iya. Jadi sebenarnya banyak teori terkait virus ini. Jadi teori dasarnya itu menyatakan bahwa ada 3 subtipe virus. Jadi subtipe A, B, dan C. Nah, kalau subtipe A dan B itu yang pertama kali rilis di Wuhan, yang pertama kali terkena di Wuhan. Nah, virus yang tipe C ini yang masuk ke Indonesia menurut data demografi ya, menurut data demografi itu masuk melalui Singapura dan ke Eropa pada umumnya itu umumnya tipe C. Jadi ada sedikit perbedaan subtipe antara tipe A dan B serta C. Subtipe C ini yang masuk ke Indonesia itu ternyata
angka case fatality rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan 2 tipe lainnya. Itu yang, namun sampai sekarang belum ada buktinya, baru sebatas hipotesis, karena untuk mengisolasi virus itu agak sulit. Jadi hipotesisnya seperti itu berdasarkan fenotip yang terjadi. Jadi ada tipe A, B, dan C, dan tipe C ini yang diduga lebih ganas dibandingkan 2 subtipe lainnya, itu yang masuk ke Indonesia. Terus yang ketiga terkait respirator tadi. Betul. Jadi ada pepatah yang mengatakan untuk membunuh rusa tidak perlu menggunakan tank. Jadi jika kita mau menghindarkan terhadap N95, memang betul sangat lebih aman jika menggunakan respirator yang ada 2 belalainya itu, tapi jangan lupakan bahwa N95 juga sebenarnya adalah masker respirator. Dia mempunyai efisiensi 95% terhadap partikulat 2,5 nanometer, yang artinya secara logika itu sudah cukup untuk mencegah transmisi melalui aerosol. Karena virus tidak bisa terbang sendiri, harus lewat aerosol. Jadi jika aerosolnya itu yang bisa kita cegah, kita filtrasi dengan N95, maka harusnya itu sudah lebih dari cukup dibandingkan kita menggunakan yang respirator yang 2 belalai seperti yang Pak Amri tadi tanyakan. Terus terkait dengan stigma mungkin lebih tepat ke Dr. Dia. Baik, nanti kita jawab 1 dan nomor 4. Komparasi begitu ya. Selain masalah hukum mungkin masalah penanaman stigma juga nih kita perlu ini begitu ya. Dok Dia, silakan Dok Dia ditanggapi. Baik, terima kasih dari Pak Amri pertanyaannya. Mungkin apa yang terjadi di rumah sakit yang lain, tentu semua belajar, kita saling belajar dalam masa pandemi COVID ini. Tapi yang paling utama adalah setiap rumah sakit itu punya tim komite PPI, yaitu PPI itu pencegahan pengendalian infeksi. Jadi tim inilah yang akan selalu bergerak dan mengingatkan dengan semua peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pencegahan pengendalian infeksinya itu. Nah, ini yang kita terapkan. Dan bagaimana memonitornya? Sebenarnya di Rumah Sakit Umum Adiaksa kami punya web untuk semua pegawai melakukan self assessment. Apakah seorang pegawai itu kalau memang ternyata hari itu ya, mereka semua punya logbook masing-masing. Dan apabila mereka bersentuhan atau menangani pasien yang PDP atau ODP, nah itu mereka akan mencatat, dan apabila ada keluhan mereka akan melakukan self assessment dan melapor melalui hotline internal. Nah, kami juga punya hotline internal. Nah, di dalam hotline internal ini nanti akan bekerja sama dengan posko percepatan. Nah, ada dokter muslim juga di dalamnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh teman-teman apabila mereka bergejala? Tetapi tadi dokter muslim sudah sampaikan ada stigma kalau tenaga kesehatan sudah memberikan layanan, tetapi orang takut dekat sama kita, dan kita juga takut jangan sampai kita menjadi orang yang membawa virus. Kami di Rumah Sakit Umum Adiaksa sejak 4 minggu yang lalu, saya telah menyiapkan tempat teman-teman untuk rumah singgah bagi teman-teman tenaga kesehatan. Dan sampai hari ini sudah ada 85 tenaga kesehatan kami yang tinggal di rumah singgah tersebut, sehingga setiap kali habis bekerja mereka bisa tinggal di sana. Dan ada beberapa yang memang sudah berapa minggu ini memang tidak pulang gitu, karena mereka khawatir akan di rumahnya ada orang tuanya, ada siapa, mereka tinggal di rumah singgah tersebut yang ada dekat dengan lokasi rumah sakit. Kira-kira itu Pak Amri mudah-mudahan bisa menjawab. Dan bagaimana kaitannya dengan penegakan hukum bagi yang pasien, itu paling utama adalah sebenarnya kejujuran. Kembali lagi kepada kejujuran. Karena mungkin pasien itu takut mengutarakan yang sesungguhnya terhadap keluhannya. Misalnya ada batuk apa enggak, bilangnya enggak ada gitu, bilangnya tidak ada batuk, tapi ternyata dia mungkin ada batuk, ada demam, tapi dia takut mengutarakan yang sesungguhnya, sehingga pada setelah dirawat berapa hari kemudian klinisnya berkembangnya lain, dokternya mencurigai ini adalah PDP dan dilakukan swab dan akhirnya positif. Dan hal-hal yang seperti itu yang perlu sama-sama kita waspadai. Petugas kesehatan juga mewaspadai, tapi masyarakat diperlukan sebuah kejujuran ya. Paling utama itu hal yang kecil yang bisa dimulai dari siapapun, bahwa kalau memang dia punya gejala, dia sampaikan saja apa adanya. Kira-kira. Baik. Dok Dia, ini ada beberapa penanya melalui WhatsApp ya. Beberapa tidak menyebutkan nama. Ada juga Pak Torji di wilayah Bantul yang katanya
untuk Ibu Dokter sama Bapak Dokter. Siap. Bagaimana kemudian kabar dari Kajari Bantul yang waktu itu sempat dikabarkan mengenai COVID-19? Ada perkembangan terkini tentang itu, Bu? Ya, Dokter Ahmad mungkin, Dok. Ya, artinya gini, mungkin kalau setiap seseorang yang dinyatakan menjadi PDP, maka sesuai dengan tahapan pemeriksaannya akan dilakukan swab PCR untuk mendiagnosis dia betul terkonfirmasi atau tidak. Kalau apabila terkonfirmasi, maka dilakukan perawatan sesuai dengan klinisnya dan tentu isolasi mandiri. Dan seorang dinyatakan sembuh apabila sehat dan sembuh itu apabila telah hasil PCR swabnya itu 2 kali negatif. Kira-kira seperti itu. Saya menyampaikan secara global saja bahwa orang dinyatakan sehat sembuh adalah setelah 2 kali swab PCR-nya. Setelah 2 kali ya, Dok, ya? Baik. Pendengar kita di wilayah Klaten juga ikut dalam perbincangan ini. Silakan, ada Bu Yanti di Klaten. Silakan, Bu Yanti. Terima kasih, Mas Bayu. Ya, terima kasih atas waktunya. Begini, kami ingin sekali tahu ya, APD itu boleh dikatakan baju untuk para medis ya, untuk penyakit COVID-19 ini. Sebetulnya dibuat dari bahan apa ya ini? Karena sekali pakai, dan ini kalau saya membayangkan, kalau sekali pakai itu banyak sekali limbahnya. Lalu pemusnahannya itu dengan cara apa? Kemudian para medis itu ketika habis tugas melepas APD itu apakah terus mandi atau ganti pakaian terus melepaskan diri dari tugasnya? Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita, ada juga beberapa lainnya ini yang memberikan tanggapan melalui pesan singkat dan WhatsApp, tapi kita tahan sejenak ya, Dok Dia sama Dok Ahmad. Kita akan kembali untuk sesi Jaksa Menyapa pagi ini, dan pendengar silakan nanti di layanan interaksi 0213844545, pesan singkat WhatsApp di 081399399888. Kilas Berita. Ya, pendengar, hingga saat ini kondisi situasi di lapas atau lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sorong belum kondusif. Pihak lapas masih berupaya melakukan negosiasi dengan ratusan warga lapas. Kepala Lapas Sorong, Nunus Ananto, mengatakan negosiasi dikawal ketat oleh para petugas TNI dan Polri. Informasi selengkapnya mengenai hal ini, pendengar, serta update informasi terkini lainnya dari seluruh penjuru tanah air dapat Anda simak melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi, hanya di Pro 3. Indonesia Menyapa untuk sesi Dialog Jaksa Menyapa. Sebelum kita jawab tadi penanya kita ada Bu Yanti di Klaten, kita komparasi langsung dengan penanya kita yang berikutnya. Ini ada pendengar kita yang berikutnya, Pak Haryanto di Jogja. Silakan Pak Haryanto. Terima kasih, selamat siang, pagi menjelang siang Mas Bayu, Dr. Dia dan Dr. Ahmad. Silakan Pak Haryanto. Ya, saya langsung saja ya Mas Bayu. Dokter-dokter semua menanyakan secara umum saja, kalau warga masyarakat yang kebetulan, mohon maaf, OTG begitu, dan secara sosial mandiri sudah melakukan sendiri lebih dari 2 kali 14 hari, dan kemudian ingin tes mandiri, paketannya apa agar menjadi sampai dianggap sebagai negatif? Apakah harus 2 kali rapid dengan interval 5-7 hari, kemudian plus 2 kali PCR swab gitu, atau bagaimana? Dan PCR dan swab ini apakah ditentukan oleh Vaskes atau boleh secara tes mandiri sendiri? Dan kalau itu berbiaya sendiri, mohon maaf, biayanya berapa? Itu saja. Terima kasih banyak Mas Bayu, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi ya. Ada pendengar kita tadi Pak Haryanto. Saya sebenarnya sudah ingin jawab ini, tapi kita langsung komparasi sekaligus biar ibaratnya sekali jalan begitu ya, Dok. Pak Lulu di Bogor, silakan Pak Lulu. Selamat pagi. Iya. Pagi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Usia saya kan 68 dan tahun 2012 saya kena kardiovaskular dan dioperasi pemasangan stent itu. Sebelumnya saya dioperasi itu kan mudah kena flu, tapi setelah operasi sampai sekarang saya nggak pernah kena flu terus.
karena pola hidup saya sudah saya rubah. Jadi untuk mengurangi daging merah, terus mengurangi gula, garam, segala, terus olahraga sehari ya sekitar 1 jam itu. Masalahnya sekarang sama anak saya itu kan nggak boleh keluar ya Pak. Keluar, nggak boleh itu periksa ke dokter, kan seharusnya sebulan sekali harus kontrol itu. Itu bagaimana dok? Sedangkan tensi saya periksa di rumah itu sekitar 100 sampai 70 itu tensinya. Oke, maksudnya Pak Lulu nggak ke rumah sakit ini apa begitu? Karena ada stigma atau bagaimana maksudnya Pak Lulu? Ya nggak boleh sama anak saya karena kalau di rumah sakit nanti khawatir ketularan sama pasien lain. Ada stigma begitu ya kalau ke rumah sakit gitu ya? Oke, baik Pak Lulu, terima kasih. Dan lagi saya juga nggak boleh ketemu cucu saya, itu yang paling repot itu. Semakin terasa jenuhnya di WFH. Biarpun ke rumah anak saya nggak boleh. Pak Lulu, kita sudah catat poinnya. Terima kasih Pak Lulu. Terima kasih. Dok Diah dulu dok, yang bisa untuk dikomparasikan sama Dokter Ahmad juga. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Yanti ke Aten ya terkait dengan material apa dari baju hazmat itu ya. Jadi tadi kalau baju hazmat itu memang yang sesuai rekomendasi WHO, kemudian standar Kementerian Kesehatan juga, itu tentunya yang waterproof ya dan non-woven gitu ya. Kemudian memang yang disyaratkan adalah sebetulnya yang sekali pakai buang, dan bagaimana cara pemusnahannya adalah dengan kami di rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga untuk semua limbah medis itu diangkut dan dimusnahkan dengan tata cara sesuai dengan yang peraturan lingkungan hidup gitu. Jadi harus ada kerjasama dengan pihak ketiga yang memusnahkan barang infeksius tersebut, karena tentu baju hazmat ini yang sudah terpakai tentu sangat infeksius itu ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah itu juga dibuangnya dengan kantong plastik kuning dengan tanda hazard itu, yang biohazard yang bahwa menyatakan bahwa itu adalah infeksius. Begitu Ibu. Gitu. Nah banyak yang ada di pasaran itu yang mungkin juga beberapa kita terima dari luar donasi itu yang bahannya spondon, bentuknya sangat tipis. Jadi terpaksa kami harus lapisi lagi dengan apron plastik sehingga paling tidak mudah terkena air gitu, cipratan air sehingga basah baju tersebut. Gitu. Itu untuk yang Bu Yanti barangkali. Kalau untuk yang Pak Haryanto barangkali nanti dari dokter Muslim ya. Kiranya kalau untuk menambahkan sedikit untuk Pak Lulu, pada pandemi COVID ini yang satu jangan lupa bahagia ya Pak, artinya itu penting Pak ya. Jadi untuk meningkatkan imun sistem itu, kekebalan tubuh seseorang itu, kalau seseorang itu selalu khawatir gitu, cemas, nah, itu menurunkan kekebalan tubuh, imun sistem kita. Jadi Pak jangan terlalu khawatir, kalau memang obat Bapak sudah mau habis, mungkin keluarganya bisa, anaknya datang ke rumah sakit untuk perpanjangan resep untuk mendapatkan obat. Itu di beberapa sarana rumah sakit menyiapkan untuk hal tersebut. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Dokter Dia kan di awal-awal tadi sempat kita singgung mengenai protap yang dilaksanakan di rumah sakit. Kita yakin rumah sakit lain pun hampir tidak jauh beda begitu ya, protap-protap ditetapkan. Jadi perlu nggak masih stigma-stigma itu masih bisa dipatahkan nggak mungkin dengan protap yang dilakukan rumah sakit agar tidak ada keresahan, mungkin keraguan ke rumah sakit? Ya, jadi setiap kebijakan, peraturan yang paling utama adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi. Jadi stigma itu muncul karena ketidakpahaman orang. Karena mereka tidak paham, tidak mengerti, malah yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan yang tidak jelas gitu. Nah, stigma itu dipatahkan dengan sosialisasi dan edukasi, baik itu dari media sosial maupun dari di rumah sakit sendiri banyak leaflet-leaflet atau banner-banner yang menerangkan terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Dan tentunya tadi sekali lagi semua harus dikomunikasikan. Kuncinya adalah komunikasi yang komunikasi baik. Itu ya, baik. Kalau Dokter Ahmad Muslim, ya tadi Dokter Dia sempat singgung jangan lupa bahagia begitu. Saya ngobrol sama Dokter Dia sama Dokter Muslim nih sudah bahagia sebenarnya karena bisa. Alhamdulillah. Dokter Ahmad silakan ditanggapi dari Pak Haryanto. Oh ya, baik. Saya mencoba menanggapi yang pertama terkait dengan yang OTG. Tadi ada seorang penanya. Saya lupa nama beliau dari Klaten. Iya.
tentang pasien tentang kasus OTG misalnya telah melakukan self isolation selama kurang lebih 14 hari, itu follow up-nya gimana. Jadi sebenarnya untuk pasien OTG karena tidak bergejala, jadi sifatnya masih sebatas screening. Jadi untuk screening seperti yang kita dengar, kita baca di media massa bahwa misalnya seperti di Korea, Singapura, Jerman itu screeningnya bagus karena mereka menerapkan rapid test pada hampir, kalau tidak salah dengar 100.000 rapid test per hari ya, kalau nggak salah ya. Ya, 100.000 rapid test per hari. Jadi untuk OTG rapid test harusnya sudah cukup. Tapi harus dispesifikasi lagi. Apakah OTG ini mempunyai kontak erat dengan pasien kasus COVID terkonfirmasi, PDP atau tidak? Jika tidak ada riwayat yang jelas mempunyai kontak erat dengan kedua hal tersebut, maka harusnya rapid test saja cukup. 2 kali hasil rapid test dengan selang 5-7 hari itu harusnya cukup jika sudah negatif. Namun berbeda halnya jika pasien tersebut OTG dan dengan riwayat kontak erat kasus terkonfirmasi ataupun PDP yang diduga kuat merupakan kasus COVID-19. Itu mungkin rapid test tidak cukup, harus paling tidak dilakukan swab RT-PCR nanti 2 kali minimal. Jadi di Indonesia karena keterbatasan VTM dan sumber daya, kita menerapkan standar yang lebih renggang dibandingkan di luar. Kalau di Cina setahu saya bisa sampai 5 kali negatif baru dikatakan bebas. Intinya baru bisa disimpulkan lagi. Begitu ya dok? Iya. Jika di Indonesia cukup 2 kali dengan selang waktu minimal 3 hari. Baik, tadi masih ada sempat juga ketika disinggung pemeriksaan mandiri ini mengenai biaya dan sebagainya, tapi kita komparasi sekaligus nih ya, sekaligus penanya terakhir kita ini ada Bu Ana di Jogja. Silakan singkat Bu Ana. Ya, selamat siang dok, saya Bu Ana yang ada di Bantul, Yogyakarta. Seandainya seseorang itu sempat bertemu dengan orang yang positif, tapi kita kan tidak tahu itu nanti ketahuannya sebagian besar itu berapa hari ketahuan kalau kita akhirnya positif. Itu aja. Terima kasih Bu Ana. Kesempatannya dok. Iya, terima kasih. Bu Ana di Jogja, tapi sekaligus kita jawab juga tadi sempat disinggung biaya memang kalau kita periksa itu terus mandiri, gimana tuh dok Ahmad Muslim? Saya kurang terlalu paham ya soal biaya. Mohon maaf, saya kurang terlalu paham biaya karena yang saya lakukan di sini di Rumah Sakit Umum Adiaksa adalah pemeriksaan yang semuanya sudah dikelola oleh rumah sakit beserta dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Jadi untuk biaya saya boleh dibilang saya tidak tahu sama sekali. Jadi mohon maaf saya kurang bisa memberikan info terkait. Kalau untuk Bu Ana tadi di Jogja butuh waktu berapa hari bisa tahu nanti? Oh ya baik. Jadi COVID ini memang suatu ilmu baru ya bagi kita semua. Jadi sudah banyak penelitian tentang, berarti Bu Ana tadi secara tidak langsung menanyakan terkait masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu masa terpapar atau terpajan pertama kali dengan penular COVID dan akhirnya hingga jatuh ke kondisi di mana orang atau pasien tersebut tertular. Menurut penelitian mediannya rata-rata sekitar 5 hari. Gitu. Jadi dari awal misalnya dia kontak, meskipun dia tidak tahu ternyata kontak dengan pasien confirm case, kasus terkonfirmasi itu butuh 5 hari sehingga paling tidak dia menimbulkan gejala untuk hari pertamanya. Nah, kendalanya adalah ada OTG seperti itu. Jadi tidak semua pasien yang sudah terkonfirmasi dengan kasus COVID itu menimbulkan gejala. Ini yang agak susah menurut saya. Baik, untuk OTG cukup dengan karantina mandiri itu bisa dikatakan cukup nggak itu dok? Sudah cukup, 14 hari harusnya sudah cukup. Baik, karena kita sudah ada di penghujung untuk perjumpaan ini, saya mau untuk sebagai kalimat saling motivasi dalamnya, saya mau mulai dari Dok Ahmad terlebih dahulu sedikit dok, singkat dok untuk kalimat memotivasi apalagi saat masa-masa pandemi, silakan. Kita semua tahu bahwa kita semua berada di fase wabah dan masyarakat di sini sebagai garda terdepannya, jadi mari kita saling mensupport. Dan kedua, kita harus memposisikan diri berada di tengah-tengah. Jangan di posisi yang terlalu paranoid, jangan terlalu ketakutan, jangan juga menyepelekan. Jadi kewaspadaan itu harus kita lakukan agar kita segera terbebas dari era COVID ini. Baik, ibarat main bola berarti gelandang bertahan atau gelandang serang? Betul. Regista. Playmakernya ya dok ya? Playmaker, betul. Main di tengah. Oke. Dokter Dia, sedikit kalimat motivasi di saat masa-masa pandemi ini. Kita tahu ada stigma ke rumah sakit, kita tahu di luar sana ada yang sudah nggak sabar pengen keluar. Silakan dok. Baik, terima kasih. Mungkin sekali lagi kita sama-sama
paling utama adalah jangan lupa bahagia. Ya. Dan kemudian gunakan maskermu selalu, gitu, karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Mari kita saling melindungi dan kita sama-sama sebisa mungkin melakukan kegiatan di rumah, tidak keluar apabila memang tidak diperlukan, karena itu satu-satunya cara kita saling melindungi. Dan jadilah garda terdepan. Kami di rumah sakit adalah garda terbelakang melindungi masyarakat tentunya, dan mulai dari hal yang paling kecil dari diri kita dan dari sekarang. Baik. Kira-kira itu dari saya. Baik, terima kasih Dok Dia sama Dok Ahmad. Sedari tadi perbincangan kita ini banyak sekali yang memberikan apresiasi dan juga salam sukses serta motivasi baik dari pendengar kami melalui media sosial dan juga pesan singkat untuk teman-teman kesehatan khususnya di Rumah Sakit Adi Aksa. Terima kasih saya ucapkan Dok Ahmad Muslim. Terima kasih Dok Dia. Terima kasih Mas Bayu. Demikianlah untuk sesi Jaksa Menyapa pagi ini bersama dengan Dr. Dia Eko Judi Hartanti Mars, Direktur RSU Adi Aksa, dan Dr. Ahmad Muslim SPPP, spesialis paru RSU Adi Aksa. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa.